Halo YouTube, hari ini kita akan membahas tentang Google Form ya. Nah, eh, pada saat ini banyak anak-anak sekolah yang tugasnya memakai Google Form. Bagaimana sih cara membuat Google Form yang pilihan ganda? Ya, sama seperti saya sering membuat untuk murid-murid itu di Google Form itu untuk pilihan ganda. Mungkin alasan kepraktisan, alasan ya enak lah, langsung terkoreksi. Nah, sekarang kita sama-sama coba masuk Google Form dan kita akan membuat soalnya juga. Baik, kita ketik di sini Google Form. Google Form. Nah, nanti kita pilih yang bukan yang ini ya, bukan yang atas. Nah, ini Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Nah, tampilannya sudah seperti ini ya. Tampilannya sudah seperti ini. Nah, ini buka Google Formulir, ini khusus pribadi, yang ini khusus bisnis ya. Nah, oke, kita pilih yang pribadi ya, karena kita bukan untuk bisnis, maka kita buka yang pribadi. Diklik buka Google Formulir. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini saya buka di HP ya, supaya Bapak Ibu atau teman-teman supaya lebih praktis ya. Ini menggunakan handphone ya. Siapa tahu laptopnya rusak, kita bisa buka lewat HP ya. Kita bisa buat lewat HP. Nah, untuk di sini ya, di sini ada formulir tanpa judul, deskripsi formulir. Nah, yang pertama kita buat adalah ya, kita klik titik-titik ada 3 ini di atas samping foto saya ini kan ada ini ya. Nah, kita klik. Nah, lalu kita klik setelan. Nah, ini kita geser. Nah, ini kita geser, ada kuis. Kuisnya kita klik. Ini jadikan ini sebagai kuis, tetapkan nilai poin untuk pertanyaan dan izinkan pemberian nilai otomatis. Nah, ini kita geser ke kanan. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Ini tidak usah diutak-utik, lalu kita klik simpan. Oke, untuk yang pertama harus seperti itu dulu ya. Untuk yang pertama, karena kita ingin membuat suatu pertanyaan lalu ada jawabannya, maka kita buat kuis ya. Kalau tidak dibuat seperti itu nanti akan susah. Untuk yang kedua, kita kasih ini judul ya. Misalnya SD Teladan misalnya Cimahi ya. Atas ini kita buat kayak gini, terus yang bawahnya tulis kelas. Tidak usah, jangan kelas ya. Misalnya kita tulis oh ya, kelas misalnya misalnya kelas 4. Lalu di bawahnya kita tulis pelajaran, misalnya bahasa Indonesia. Nah, di bawahnya lagi semester, misalnya semester 2.
Nah, misalnya seperti ini. Sekarang ya, di sini ada tulisan pertanyaan tanpa ya di bawah semester 2 ini. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kita tulis nama ya. Nama. Lalu, nah, ini kita ganti ke jawaban singkat ya. Tadi sempat pilihan ganda, kita klik jawaban singkat. Nah, di sini lalu ini wajib diisi ya. Kita lihat di bawah itu ada wajib diisi ya. Coba dicari dulu. Nah, ini ada wajib diisi samping tong sampah ini. Gambar tong sampah itu kita geser ke kanan. Nah, sudah sampai di sini jelas ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita klik tanda plus di bawah. Di samping kiri bawah itu ada tanda plus. Kita klik. Nah, dia akan menambahkan sheet lagi ke bawah. Ya, itu berguna untuk menulis kelas. Nah, ini ada pilihan ganda, langsung jawaban singkat ya. Nah, ini ya. Diganti jawaban singkat. Nah, seperti biasa ini digeser ke kanan. Lalu kita klik tanda plus lagi. Nah, nomor absen kita tulis nomor absen. Nah, seperti biasa di sini ganti jawaban singkat ya. Nah, ini wajib diisi lagi. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang saatnya kita membuat pertanyaan. Nah, sekarang pencet tanda plus lagi. Nah, ini kita buat pertanyaan ya. Pertanyaannya misalnya nama Presiden Indonesia saat ini adalah, nah kita buat titik. Nah, ini soalnya adalah pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nah, sekarang kita klik opsi 1. Di sini ada opsi 1 ya. Opsi 1 misalnya Joko Widodo. Nah, lalu yang kedua kita bisa tambahkan lagi ya, tambahkan lagi itu lewat tombol enter ya. Di papan ketik kita ini ada tombol enter. Kalau punya saya ini paling pojok kanan bawah ya, pojok kanan bawah. Kita klik supaya ke bawah ya. Nah, dia akan menambahkan lagi opsi yang kedua, jawaban B ya. Nah, kita beri jawaban lagi. Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sekarang kita klik tombol enter lagi. Nah, kita tulis misalnya siapa ya enaknya,
Ignatius Jonan. Nah, misalnya seperti ini, tambah satu lagi ya. Nah, kita klik enter lagi tadi. Misalnya satu lagi Rini Sumarmo ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan dan kita sudah memberikan opsi jawaban, maksudnya A, B, C, D-nya ya. Nah, saatnya kita memberikan atau menyisipkan kunci jawabannya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat ke pojok kiri ya. Nah, ini ada tanda centang ya, centang ya. Ini diklik ya. Tanda checklistnya diklik. Nah, setelah ini tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih jawaban yang benar. Nah, kita klik Joko Widodo. Nah, lalu poinnya kita ganti misalnya 10. Nah, 10 misalnya, ini terserah Bapak Ibu ya, poinnya mau berapa, mau 100, mau 1 atau mau 10 atau 20, terserah ya. Nah, setelah itu sudah diklik juga jawaban yang benar Joko Widodo, diklik ya. Nah, sekarang selesai. Nah ya. Nah, untuk menambahkan lagi, ini kan soal nomor 1 nih ya. Soal nomor 1. Satu ya. Sekarang kita membuat soal yang nomor 2. Nah, kita klik tambah tanda plus lagi. Nah, pertanyaan lagi. Misalnya pertanyaan yang kedua adalah virus. Oh ya, kita kasih nomor 2 dulu. Misalnya yang kedua virus yang sedang marak saat ini adalah. Nah, ini pertanyaannya terserah Bapak Ibu ya. Ini saya cuma memberi contoh saja ya, bagaimana caranya ya. Kalau untuk pertanyaan ya, ini mohon maaf karena tidak ada persiapan, ini saya buat ya, hanya sebagai contoh. Nah, opsi 1 kita klik ya. Jangan lupa ya, ini dibuat pilihan ganda ya. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau jawabannya isian, itu di jawaban singkat ya, jawaban singkat. Kalau misalnya mau uraian, jawabannya klik paragraf ya. Tapi jawaban singkat itu kalau mau Bapak Ibu memberikan suatu kunci, itu harus yang namanya membuat opsi ya. Jadi kelemahannya Google Form ini adalah ketika Bapak misalnya murid menjawab misalnya kayak seperti tadi, jawaban singkat misalnya nama Presiden Indonesia yang sekarang Joko Widodo. Misalnya kalau Joko Widodo Bapak Ibu menuliskannya dengan huruf besar ya, besar semua. Kalau ada murid yang menulis dengan huruf kecil, maka akan disalahkan dari Google Form-nya. Maka untuk yang ini harus memberikan opsi ya. Oke, kita bahas dulu yang pilihan ganda ini aja ya. Nah, ini klik pilihan ganda sudah. Nah, misalnya corona. Nah, terus di enter lagi, tombol enter ya. Ingat di sebelah kanan bawah kalau di tempat saya. HIV.
Nah, enter lagi. Virus, misalnya virus apa ya? Misalnya virus flu, influenza. Nah, satu lagi, waduh, virus apa ya? Flu burung. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah. Terus kita klik tombol checklist ini, checklist. Ya, kita pilih jawaban yang benar. Ini corona. Lalu kita klik poin. Poinnya kita kasih 10. Nah, selesai. Nah, ini adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya karena ini 10 poin ya. 10 poin, paling tidak Bapak Ibu memberikan soalnya 10 ya, biar dapat 100 ya. Ini saya berikan contoh 2 ya. Berikan contoh 2 saja untuk mempersingkat. Nah, setelah selesai, sudah diberi jawaban, sudah diberi poin. Nah, anggap saja ini sampai 10 ya. Jadi modelnya seperti ini, sampai ke bawah sampai 10. Nah, ini sudah selesai. Nah, lalu kita klik tanda 3 ini ya. 3 titik ini ya, di samping foto saya ada 3 titik ini. Nah, lalu sebentar. Oh iya, ini bukan tanda 3 titik tapi tanda segitiga ini ya. Segitiga apa ini ya. Itu dari foto saya ada 3 titik ini dan segitiga ini, kayak segitiga ya. Kita klik. Nah, ini sudah. Sekarang masuk ke email ya. Misalnya email saya nih. Ini berguna untuk kita menyebarkan soal ya. Soal kita. Misalnya gini. Ya salah. Sebentar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, lalu sertakan formulir. Ini di checklist. Nah, seperti ini sudah diberikan emailnya. Nah, lalu kirim. Nanti di email ada ada sebuah kiriman ya. Nah, tapi itu nanti saja, nanti kita cek ya. Nah, sekarang kita klik respon ya. Respon, lalu klik yang warna hijau ini. Di samping tanggapan itu ada kotak ya, warnanya ada putih sama hijau. Itu kita klik. Nah, buat spreadsheet baru. Nah, ini formulir tanpa judul ini kita klik. Nah, ini ya. Kita klik. Lalu kita buat misalnya nilai bahasa Indonesia. Nih, lalu kita sebelah kanan atas itu ada buat. Nah, udah jadi. Nah, oke. Baik. Tampilan di spreadsheetnya seperti ini ya. Ini ada
timestamp ya, ini jam berapanya, skor, nama, kelas, nomor absen. Nah, ini jawaban yang ini adalah pertanyaan ya. Pertanyaan, terus nanti di sini ada jawabannya bawahnya ini ya. Di kolom F ini kan ada nama presiden. Nah, nanti ada keluar jawaban anak-anak. Nah, oke, udah. Oke. Sekarang kita kembali ke Google Form-nya ya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini posisi sudah jadi. Nah, ya. Posisi sudah jadi. Nah, sekarang kita mau lihat yang di Gmail. Tadi kan saya sempat mengirimkan di Gmail ya. Baik, sebentar. Kita ke Gmail. Nah, ini. Nah, keluar seperti ini ya. Nah, kita untuk menyebarkan ke wali murid ya, ke wali murid kita supaya anak-anak bisa mengerjakan, kita klik isi di Google Formulir ya, yang warna ungu ini ya. Isi di Google Formulir. Kesulitan melihat atau mengirimkan formulir ini, isi di Google Formulir. Nah, ini kita klik. Nah, ini sebelah kanan atas ini ada titik 3 ini ya, titik 3 ini kita klik. Nah, kita bagikan. Nah, ya, kita bisa bagikan ke WA nih. Ini ada WA ya, kita masukkan saja di WA grup wali murid. Nah, ini kita mau ngetes ya, ini kita mau ngetes dari jawaban kita. Nah, dari pertanyaan kita, dari pertanyaan kita ya, kita iseng-iseng ngetes ya. Nah, ini misalnya namanya Bejo, kelasnya kelas 4 tadi ya, kelas 4 X, nomor absen misalnya 300. Nah, anak tinggal menjawab, nama Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo, virus yang sedang marak saat ini adalah Corona. Nah, tinggal kirim. Nah, anak bisa melihat skornya dapat berapa. Klik skor. Nah, ternyata sudah terkoreksi kan, anak tahu nilainya berapa. Nah, ini di SD Teladan Cimahi belakangnya ada bawahnya ada skornya. Poin total 20 dari 20 poin ya, dari 2. Nah, ya ini ya, dia dapat 20. Nah, sekarang kita lihat di ini yang kita buat tadi ya. Nah, ternyata sudah ada. Nah, ini Bejo ya, Bejo dapat 20 poin ya, 4X, nomor absen 300. Nah, ini sudah ada jawabannya. Di samping 300 ini ada jawaban yang dia jawab. Nah, betapa mudahnya ya. Oke. Nah, jadi tidak usah susah-susah lagi. Nah, ini kita coba kembali ke sini lagi, ke Google Form. Nah, ini sudah ada respon 1 ya, respon 1. Nah, ini sudah ada diagramnya ya. Nah, nama Bejo udah ada nih. Nah, sudah ada ya, gampang sekali tuh. Oke, sekian dari saya ya.
Moga-moga Bapak Ibu atau saudara-saudari bisa menggunakan Google Form ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Oke, jika kalian suka terhadap channel ini, silahkan di subscribe, share, komen ya, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Dadah.